Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita membahas tentang analisa kerusakan hardware. Cuman kali ini yang kita bahas adalah eh, transistor pada power supply switching. Jadi power supply switching seperti halnya namanya ya. Jadi di rangkaian power supply switching di sana ada transistor yang berperan aktif eh, membuat sambung putus tegangan atau arus pada transformator. Nah, itu yang akan kita bahas dan yang kita kondisikan eh, kerusakan yaitu pada transistor. Nah, transistor pada power supply switching. Nah, itu lengkapnya begitu. Baik, kita lanjutkan materinya. Seperti biasa, kita melakukan algoritma ya. Jadi algoritma merupakan prosedur tahap demi tahap yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan sebuah tugas atau problem. Nah, untuk kali ini yang kita analisa kerusakan hardware-nya adalah transistor. Dan transistor itu terdapat pada power supply switching. Nah, jadi kalau diterjemahkan ya menjadi algoritma ya menentukan prosedur tahap demi tahap yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan sebuah problem, yaitu kerusakan transistor pada power supply switching. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan aja materinya. Nah, seperti biasa, karena kita melakukan analisa kerusakan, maka dibagi menjadi dua, fase problem solving dan fase implementasi. Fase problem solving itu merupakan fase pengamatan gejala kerusakan dan rencana langkah-langkah apa ya untuk perbaikan kerusakan komponen power supply switching pada transistor. Jadi ini masuk di bagian perancangan algoritma. Nah, setelah kita tentukan rencana-rencana atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pada komponen hardware transistor, nah kemudian fase implementasi, yaitu fase pelaksanaan pemeriksaan baik atau buruk komponen transistor tersebut, dan bila memang terbukti komponen transistor itu rusak, maka kita melakukan penggantian komponen ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan dulu baik buruknya transistor, kemudian setelah terbukti rusak, baru kita ganti komponen transistor tersebut dengan transistor yang baru. Nah, itu adalah hal-hal yang mesti saya sampaikan di awal perkuliahan, karena itu adalah inti dari logika analisa kerusakan ya. Jadi kita melakukan fase-fase, mulai dari fase problem solving ya, mencari ini rusaknya kenapa, gejalanya apa, itu selalu begitu ya. Setelah itu kita pastikan komponen yang kita curigai bermasalah, kita periksa baik ataukah masih baik ataukah sudah rusak. Nah, itu mesti kita lakukan ya, karena kita tidak bisa dalam sebuah problem langsung mengganti komponen tanpa kita lakukan pemeriksaan. Nah, itu tidak bisa ya. Jadi logika analisa itu prosesnya ada dua fase, fase problem solving, lalu setelah periksa komponen dan identifikasi kerusakan, nah baru kita melakukan fase implementasi. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Oh ya, seperti biasanya ada fase problem solving, di sini ada gejala kerusakan. Jadi gejala kerusakan transistor pada power supply switching itu apa gitu ya. Lalu kita perancangan algoritma ini setelah kita tahu gejala-gejalanya, oh ini rusak transistor switchingnya ini misalkan ya. Nah, kita rencanakan langkah-langkah berikutnya untuk menentukan perbaikan yang mesti dilakukan ya. Salah satunya adalah pada fase implementasi untuk memeriksa
baik atau buruknya komponen transistor yang kita curigai bermasalah itu. Ini statusnya masih dicurigai. Jadi kita pastikan dulu melalui fase implementasi, dites ya, dites apakah masih bagus. Kalau masih bagus ya nggak usah diganti. Atau memang sudah rusak dan harus kita ganti. Nah, itu diidentifikasi posisinya di mana, kaki basis kolektor emitornya di mana, posisi transfer itu ada di mana, nah baru diimplementasi ya, dibelikan yang baru, dipasang, kemudian kembali lagi ke awal untuk dites kembali untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Nah, itu fase-fase logika analisa kerusakan. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, kita masih menggunakan power supply switching ya. Jadi nanti kita pembahasan kerusakan transistor ini fokus di dua komponen ya. Pertama adalah transformator, kemudian transistor ya. Jadi transformator itu bisa bekerja menginduksikan dari primer ke sekunder itu karena kinerja dari transistor yang melakukan proses switch on dan switch off. Jadi dua komponen ini saling berkaitan ya. Tidak bisa kita memeriksa transistor saja tanpa ada keterkaitan dengan trafo. Nah, untuk rangkaian ini coba saya tampilkan rangkaiannya ya. Nah, ini rangkaiannya, ini sudah saya nyalakan ya. Ini kalau saya perbesar, inputnya adalah 220 volt. Ya, ini tegangan AC 220 volt, asumsinya adalah tegangan PLN masuk ke DWP-nya arah. Nah, di sini tegangan yang bekerja 300 volt. Nah, fokus kita nanti di dua komponen ini, yaitu ini ya, transformator dan transistor, karena ini saling berhubungan. Jadi transformator itu bekerja dikarenakan transistornya bekerja, atau yang membuat trafo ini bekerja adalah transistor. Nah, ini keterkaitan yang sangat erat sekali, sehingga apabila transistor tidak bekerja, trafo juga tidak berfungsi dalam hal menginduksikan tegangan ke sekunder. Nah, ini kata kunci yang mesti kita pahami ya. Sehingga kalau misalkan transformatornya kok nggak bekerja, nah ini kita bisa langsung menghubungkan dengan transistor, karena trafo dan transistor ini saling terkait satu dengan yang lain ya. Jadi kalau trafo nggak bekerja, ini berarti transistornya juga tidak bekerja. Nah, logikanya begitu ya. Coba ini saya tampilkan agak luas. Nah, ini ya. Jadi transformator atau trafo ini bekerja karena transistornya yang juga bekerja ya. Jadi kalau misalkan dua komponen ini tidak bekerja salah satu, pasti output tegangannya juga tidak keluar. Makanya kalau trafo ini tidak bekerja dengan baik, pasti ada hubungannya dengan transistor. Nah, itu kata kuncinya di situ ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan mencoba membuat trouble pada transistor ya. Jadi kita tambah trouble istilahnya. Kita trouble, transistornya kita trouble. Nah, coba kita lanjutkan di posisi fungsi dulu ya. Jadi transistor dan trafo tadi sudah saya singgung. Ini ada keterkaitan yang erat sekali. Jadi kalau trafo tidak bekerja,
maka transistor pasti tidak bekerja. Nah, jadi di sini yang berwarna biru ini adalah basis yang mendapat trigger. Jadi yang warna biru ini kecil karena apa? Karena basis emitornya memang tegangannya kecil, ya, tegangan normalnya itu 0,6. Jadi kalau dalam fungsi sebagai transfer switching, nah pasti di bawah itu ya. Jadi ini kecil sekali. Kemudian yang merah ini adalah tegangan di kolektor yang mengalir ke trafo. Wah, ini tegangannya tinggi ya. Jadi yang merah ini tegangan tinggi, yang biru ini tegangan kecil, hanya untuk men-trigger transistor yang mana ini berasal dari osilator. Tapi kita tidak bahas di osilator, asumsinya osilatornya masih normal ya, karena jarang sekali osilator rusak, itu jarang sekali. Yang sering rusak ya ini transistornya ini. Maka lebih dulu kita pahami dulu bahwa trafo dengan transistor itu saling berkaitan, sehingga kalau misalkan trafonya tidak bekerja dengan tidak mengeluarkan induksi di sekunder, pasti disebabkan transistor tidak bekerja. Nah, ternyata transistor ini bekerja dengan trigger dari osilator di basis. Nah, di kolektornya ini on off-nya transistor ini mengalir, dan tidaknya trafo ditentukan oleh transistor ini. Nah, jadi kalau transistor ini on, maka akan mengalir arus 300 volt. Ya, tadi di rangkaian switching tegangan yang masuk ke trafo 300 volt ya. Jadi begitu transistor ini on, maka 300 volt mengalir dari trafo ke ground. Nah, itu begitu eratnya hubungan antara trafo dan transistor. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana transistor itu bekerja ya. Jadi di sini ada saklar switch on off ya. Jadi ini sebenarnya trigger dari power supply, tapi ini sebagai gambaran bagaimana transistor itu bekerja ya. Jadi saat mendapat trigger, maka akan dialirkan arus dari kolektor ke emitor, karena transistor itu berfungsi seolah-olah saklar yang menghubungkan antara kolektor dan emitor. Coba Anda perhatikan ini ya. Saat ini terhubung, basisnya aktif, terjadi aliran arus dari kolektor ke emitor. Ini warna merah kolektor emitor menunjukkan ada aliran arus, dan itu terjadi saat ada aliran picu ke basis ya. Jadi kalau basisnya bekerja, kolektor emitor juga bekerja. Coba Anda amati ya rangkaiannya. Jadi kalau basisnya nutup, kolektor juga nutup ya. Basisnya buka, kolektor juga buka. Dengan kata lain ya, kalau basisnya ada aliran, maka kolektor juga ada aliran arus. Basisnya open, kolektor emitor juga open. Nah, jadi memang pemicu basis itu akan mengatur on off terhubung tidaknya atau mengalir tidaknya arus dari kolektor ke emitor. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pada saat transistor ini mengalirkan arus, apa yang dialirkan atau dari mana arus itu dialirkan? Nah, ini ada trafo. Jadi kalau trafonya ini ada aliran arus ya di primer, maka sekundernya juga ada aliran arus. Jadi begitu erat sekali hubungan antara trafo dan transistor switching ya. Sehingga kalau transistor switchingnya itu bekerja, maka trafonya juga menginduksikan tegangan ke sekunder. Dengan kata lain, transistor bekerja, trafo bekerja. Nah, kalau trafo tidak bekerja, nah kemungkinan transistornya juga tidak bekerja. Nah, itu logikanya begitu ya. Jadi transistor switching itu trafonya menginduksikan ke sekunder itu kalau transistornya bekerja. Kalau transistornya berfungsi ya gitu. Nah, ini kalau saya lanjutkan materinya. Nah, ini kita sudah paham tentang trafo dan transistor ya. Nah, sekarang transistornya coba kita pilih ya. Lalu kita klik kanan, lalu ada pilihan untuk add value, add fault ya. Jadi nambah nilai
kerusakan ya. Jadi nambah kerusakan. Jadi transistornya dibuat rusak atau transistornya dibuat trouble gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan. Nah, ternyata transistor ini dikasih trouble. Saya pilih open ya, karena paling sering transistor itu open. Kalau konslet hubung singkat itu agak jarang, karena kalau terjadi konslet pun pasti transistornya kebakar dulu biasanya. Tapi biasanya kalau transistornya kok utuh-utuh saja ya, itu biasanya open ya, atau dia sudah nggak berfungsi. Nah, di sini saya pilih open, berlaku untuk emitor, basis dan kolektor ya. Jadi kita asumsikan transistornya bermasalah atau transistornya itu tidak bekerja karena open atau tidak ada aliran atau tidak berfungsinya basis, kolektor dan emitor. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, apabila tidak berfungsi transistor ini, maka akan kita dapati dua hal yang penting sekali ya. Jadi kalau di sini yang saya kasih warna merah ini tegangannya normal 300 volt, hasil penyiarah 220 melalui dioda penyiarah ya. Ini normal 300 volt, tapi outputnya 0 di sini, tidak ada tegangan. Dan dilihat pakai osiloskop, di sini tidak ada proses switching ya. Tadi kan sudah saya tampilkan kondisi normal itu ada on off gitu ya. Ada on off yang mana itu akan mengalirkan arus bergantian pada trafo sehingga sekundernya bertegangan. Nah, ini ternyata sekundernya nggak bertegangan, tegangan di 300 volt ada. Nah, pasti trafonya tidak bekerja ya. Dimulai dari trafonya dulu. Nah, dengan indikator tegangan output 0. Nah, kalau trafo tidak bekerja, pastilah transistornya juga tidak bekerja ya. Jadi kalau misalkan saya tampilkan rangkaiannya ya. Nah, ini kondisi normal ya. Tegangan hasil penyiarah 220 melalui dioda penyiarah 300 volt normal, dan output tegangan di sekunder sekitar 30-an volt. Nah, tapi ini belum di trouble transistornya. Coba ini saya trouble ya, ini saya pilih persis seperti yang saya tampilkan tadi ya. Klik kanan, di situ ada pilihan add fault atau nambah trouble. Kita pilih open, lalu kita pilih semua kaki yaitu emitor, basis dan kolektor. Nah, ini kondisi sudah saya trouble transistornya. Ini coba saya tampilkan lebih besar lagi ya. Saya tampilkan lebih luas lagi. Nah, ini sudah saya trouble transistornya, coba saya hidupkan ya. Nah, ini Anda perhatikan transistornya sudah di trouble, input 220 volt disearahkan, outputnya 300 volt. Ini sudah normal ya, input trafo. Jadi balik ke awal tadi ya, trafo dulu, trafonya inputnya normal di 300, tapi kenapa outputnya 0? Nah, ini 0. Nah, berarti trafonya tidak berfungsi ya. Primernya 300 terukur ada tegangan 300 volt, sekundernya terukur 0 volt, berarti dia tidak berfungsi. Nah, trafo ini terhubung erat dengan transfer switching, pasti transfer switchingnya juga tidak berfungsi. Nah, itu yang mesti kita gejala yang mesti kita ambil ya. Kan kita ngamati permasalahan dengan lihat gejalanya. Lah, gejalanya itu tadi. Trafo primer itu bertegangan 300 volt, tapi trafo sekundernya kok 0. Berarti trafonya tidak bekerja. Trafo tidak bekerja, pasti transistor juga tidak bekerja. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan materinya. Nah, ya,
Ya, dari dua titik ini sudah ketahuan input trafonya 300 volt ada kok sekundernya tidak ada, berarti trafo tidak berfungsi. Trafo tidak berfungsi berarti transistor juga tidak berfungsi. Nah, sekarang kita sudah punya sasaran atau kita sudah punya rencana memeriksa komponen ya. Jadi logika analisa kerusakannya sudah ketemu. Fase problem solvingnya sudah ketahuan. Oh, ini transistornya kemungkinan bermasalah. Nah, gitu ya. Coba kita lanjutkan. Nah, analisa kerusakan transistor power supply switching ya. Gejalanya tegangan output 0 volt. Indikatornya tegangan dioda penyiar stabil. Ini kan indikator menunjukkan bahwa trafonya tidak bekerja. Ya, input tegangannya ada 300 volt, outputnya yang enggak ada, berarti trafonya tidak berfungsi. Nah, padahal trafo itu fungsi atau tidaknya itu ditentukan oleh transistor switching. Nah, ini makanya kita langsung mengarahkan kecurigaan kita atau mengarahkan permasalahan disebabkan oleh transistor. Nah, transistor diperiksa baik atau rusak menggunakan ohmmeter. Transistor itu cukup menggunakan ohmmeter bisa. Lalu berikutnya kita uji basis emitter dites, rusak enggak ya. Basis kolektor dites juga, rusak enggak. Kolektor emitter dites, rusak apa enggak. Nah, ini yang mesti kita lakukan dalam fase implementasi. Ya. Fase implementasi itu menguji kondisi komponen, rusak enggak. Kalau enggak rusak ya mesti kita cari komponen yang lain. Tapi kalau rusak, nah berarti kita identifikasi, didokumentasi dia transistornya jenisnya apa ya. Kemudian posisinya di mana, basis emitter kolektor posisinya bagaimana, apakah basis kolektor emitter ataukah posisi kakinya itu emitter kolektor basis. Nah, itu bervariasi. Didokumentasi dulu lalu diimplementasi. Yang kalau memang sudah rusak ya kita ganti dengan yang baru. Nah, didokumentasi lalu dibelikan yang baru terus diimplementasi, dipasang lagi. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam logika analisa kerusakan. Nah, untuk berikutnya ini kita lakukan proses di fase implementasi, yaitu kita siapkan transistornya, kita ambil, lalu kita siapkan ohmmeter, lalu kita ujikan ya, emitter basis terhadap emitter, basis terhadap kolektor, dan kolektor terhadap emitter. Nah, tentunya ini kita harus ketahui dulu kaki emitter kolektor basisnya di mana. Nah, itu ya. Nah, itu yang mesti penting kita lakukan. Tapi kan Anda waktu di semester awal sudah memperoleh materi komponen elektronika. Nah, tentunya dari sana sudah dapat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya tampilkan transistor macam-macam ya. Serinya banyak, kakinya juga kombinasinya coba Anda lihat. Dari kiri ke kanan ya, emitter kolektor basis. Ya. Yang di tengah ini beda lagi, kolektor basis emitter. Nah, ini yang mesti kita dokumentasi ya. Jadi tipenya apa, kakinya kombinasi emitter kolektor basisnya bagaimana. Nah, itu mesti kita dokumentasi. Ada juga yang ini, emitter kolektor basis ada. Ya, ada juga yang basis kolektor emitter, kan macam-macam. Nah, ini mesti kita dokumentasi. Ya, didokumentasi. Setelah kita sudah dokumentasi kakinya di mana, baru kita lakukan proses pemeriksaan. Nah, ini ada ohmmeter, posisi ohm ya. Lalu ada yang hitam itu adalah positifnya baterai, lalu yang merah adalah negatifnya baterai. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di gambar ini ada transistor jenisnya ini PNP ya. Jadi aliran arus dari atas ya, ini berarti mengalir dari positif ke negatif. Berarti emitornya positif, lalu basisnya pasti negatif karena mengalir ke basis. Jadi PNP juga karena posisinya di kolektor. Nah, berarti ini jenis PNP yang mana kalau memeriksa itu yang negatif, posisi merah kan negatif ya, ke basis, lalu hitam itu di emitter dan kolektor. Nah, kalau
menunjukkan jarum multimeter menunjukkan pergerakan ya. Jadi jarum bergerak ke kanan berarti dia punya nilai resistansi, itu berarti transistornya bagus. Nah, itu kalau jenis positif negatif positif ya, positif negatif positif. Nah, sekarang kalau jenisnya negatif positif negatif, coba Anda lihat di sini. Diodonya arah keluar, berarti ini adalah ujung dari aliran arus. Berarti di sini negatif atau lebih negatif dari basis ya. Karena aliran arus dari basis ke emitor. Nah, kalau begitu berarti posisinya adalah negatif, positif, negatif karena ini kolektor. Kolektor emitor itu selalu sama biasanya. Nah, untuk memeriksanya maka perlu kita beri multimeter ya. Multimeter analog itu yang hitamnya adalah positif baterai. Kemudian yang merah itu adalah negatif baterai. Nah, karena basis itu lebih positif daripada emitor, maka dia dapat hitam. Nah, ini dapat hitam. Lalu negatifnya yang merah dapat emitor. Nah, ini bila jarum bergerak ke kanan, berarti dia mempunyai nilai resistansi, berarti transistornya bagus. Ya, transistornya bagus. Dan demikian juga kalau yang merah, kabel merah dipindah ke kolektor juga akan terjadi simpangan atau jarum bergerak ke kanan seperti mempunyai nilai resistansi, itu berarti kondisi transistor bagus. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini kalau kita melakukan pemeriksaan ternyata ya, jadi seperti tadi jenis PNP itu berarti basisnya lebih negatif daripada emitor. Nah, sekarang kita beri tes ya, pakai multimeter, emitor dikasih positif warna hitam itu positifnya baterai, lalu basis dikasih negatif warna merah itu negatifnya baterai. Ternyata jarum tidak bergerak sama sekali. Wah, ini berarti transistornya rusak. Ya. Mestinya kan bergerak, tapi kok nggak bergerak. Nah, ini berarti rusak. Ya, rusak itu harus diganti. Nah, demikian juga yang jenis NPN basisnya itu kan lebih positif, maka kita kasih yang hitam. Kemudian emitornya kan lebih negatif, kita kasih yang merah. Ternyata jarum juga tidak bergerak. Wah, berarti ini transistor rusak. Mestinya bergerak kok nggak bergerak. Nah, ini pasti rusak. Nah, itu cara mudah untuk memastikan transistor rusak atau tidak. Nah, ya, jadi bisa jadi kita temukan hal semacam ini di rangkaian power supply switching. Ya, sedemikian hingga kita harus tahu dulu kakinya itu emitter basis kolektornya di mana. Kemudian posisi kakinya ya, jadi kaki 1, 2, 3 atau dari kiri ke kanan itu posisi emitter basis kolektornya di mana gitu ya. Untuk membuat pengujian seperti ini. Kalau ini tidak diketahui, kita melakukan hal yang tidak bisa dijadikan acuan untuk memastikan komponen itu rusak atau tidak. Jadi kita harus tahu dulu tipenya transistor apa, kakinya posisinya di mana. Kemudian untuk memastikan kolektor emitor ini agak unik ya, karena yang saya jelaskan tadi itu hanya basis emitor, basis kolektor. Nah, sekarang kita untuk memastikan apakah kolektor dan emitornya ini bisa mengalirkan arus ya dengan indikator. Kalau misalkan ini jenisnya PNP ya, positif negatif positif, jadi emitornya itu dapat positif, lalu kolektornya dapat negatif, itu perlu di-trigger antara basis dan kolektor ya. Jadi posisi arus itu kalau Anda perhatikan dari emitor ke basis lalu menuju ke tangan kita, jadi ini gambar tangan ya, ke tangan kita lalu ke kolektor yang nilainya negatif. Ini seolah-olah memberi picu bias atau trigger pada transistor. Kalau dengan cara seperti ini kok ada pergerakan jarum ya, jadi saat basis kolektor disentuh tangan, maka jarum ohmmeter bergerak karena terjadi aliran arus dari emitor ke kolektor. Dengan posisi
multimeter biasanya kali 100 paling enggak. Nah, jadi yang ukuran kalinya besar. Kalau kali 1 kayaknya nggak bisa, tapi kali 100 itu bisa bila terjadi arus ya antara emitter dan kolektor, maka jarumnya bergerak, terbukti gitu bahwa transistor itu benar, baik atau memang rusak. Kemudian yang terakhir, nah ini kalau transistornya jenis yang lain ya, jenis NPN ya, jadi negatif, positif, negatif. Nah, kolektornya dapat hitam yang positif, lalu emitornya dapat merah yang negatif. Nah, kita sentuh antara kolektor dan basis. Ini seolah-olah memberi picu, memberi trigger, memberi bias pada basis. Dan Anda perhatikan arah arusnya ya, dari positif ke basis ke emitor untuk memicu kolektor ke emitor. Kalau ini terjadi pergerakan jarum ke kanan, berarti transistor ini memang betul-betul bagus. Dia mampu di trigger atau mampu di bias dengan multimeter sehingga menunjukkan pergerakan arus ya dengan indikator atau dengan tanda pergerakan jarum menuju ke sebuah nilai. Ini berarti terjadi aliran arus. Nah, gitu. Nah, dengan demikian, dengan cara seperti ini, maka kita bisa memastikan transistor yang kita curigai bermasalah pada power supply switching masih bagus ataukah memang benar-benar rusak. Nah, kalau memang masih bagus ya kita cari komponen transistor yang lain di sekitar power supply yang mungkin terjadi kerusakan. Tapi kalau memang sudah dibuktikan rusak, kita dokumentasi, kita cari serinya, tipenya, Anda pastikan kakinya tidak ada yang kelewatan, Anda belikan, Anda pasang kembali, pasti itu menjadi sebuah solusi untuk perbaikan power supply switching. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk logika analisa kerusakan kali ini, dan akan kita lanjutkan di pembahasan di minggu berikutnya. Baik, saya kira itu dulu, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.